Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku, Rina. Dan di kesempatan kali ini tuh aku balik lagi mau kasih Q&A. Ini sebenarnya sih Q&A-nya sih nggak selalu ada di komen-komen dari video-video aku ya. Tapi aku rasa ini juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di pikiran teman-teman. Cuman mungkin nggak semuanya belum diungkapin. Tapi mungkin banyak banget orang akan nanyakan hal ini. Jadi sebelumnya sih aku di video kayak udah lama banget, beberapa bulan lalu aku juga pernah kasih Q&A tentang online audition dan juga Q&A tentang trainee. Dan ini tuh aku kasih Q&A tentang online audition dan ini jadi part kedua. Mungkin kalau ada hampir sama dengan pertanyaan kemarin, cuman mungkin kayaknya kali ini akan lebih detail aja. Jadi sebelumnya kalau mungkin yang belum pernah ngikutin Q&A online audition bisa cek di description box. Di situ aku tulis linknya untuk Q&A yang dulu beberapa bulan lalu sempat pernah aku upload. Kali ini Q&A lagi about online audition dengan pertanyaan yang berbeda. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, mungkin ada banyaknya yang mempertanyakan tentang skill yang di luar kategori. Jadi memang ada beberapa manajemen gitu atau agensi yang mereka membuka online audition di mana mereka tuh nggak cuman hanya minta video dari performance kalian berdasarkan kategori yang dipilih, tetapi juga ada sih agensi yang memberikan kolom link video dimana itu tuh optional. Jadi kalau kamu punya keahlian skill lain di luar kategori yang dipilih itu kamu bisa isi di situ. Contohnya adalah ada agensi YG ataupun JYP Entertainment, itu mereka tuh kasih tempat tersendiri gitu untuk link video atau untuk upload video yang tidak termasuk dalam kategori atau performance yang dipilih. Misalkan kalau kamu pilih kategori menyanyi, jadi mereka menyediakan tempat link video yang lain untuk menunjukkan skill atau bakat kamu selain menyanyi kayak gitu. Nah, banyak sih mungkin di antara teman-teman yang mau ikutan audisi tuh linknya tuh diisi apa ya, apaan ya gitu kan. Taunya ya kalau aku emang mau daftarnya audisi nyanyi ya kasih videonya juga nyanyi. Kalau aku mau audisi dance juga kasih videonya juga dance. Nah, di sini tuh banyak yang nanyain bakat lain apa sih contohnya yang bisa diikut sertakan dalam online audition. Sebenarnya sih aku agak sulit ya untuk jelasin harus ke bakat apa, karena itu semuanya sih tergantung diri kalian sendiri. Jadi kamu tanya sendiri diri kamu itu bakat kamu apa selain kategori yang kamu ajukan. Misalkan gitu, kalau untuk kategori menyanyi atau dance itu kan biasa. Misalkan kalian bisa nyanyi tapi selain itu kalian juga bisa main instrumen. Nah, itu bisa ditampilkan kayak main gitar atau main piano, itu juga bisa ditampilkan di kolom video yang optional. Atau kamu punya bakat lain yang seperti mungkin menulis lagu atau menciptakan lagu, bisa juga mau ditampilin sambil main musik juga boleh. Atau mungkin ada yang kayaknya sih dia mungkin pilihan utamanya menyanyi atau dance gitu, tapi dia juga punya bakat MC atau punya bakat acting, juga bisa sih ditampilkan di optionalnya. Walaupun sebenarnya kategori MC atau acting itu juga ada, cuman mungkin kalian pasti akan pilih salah satu yang menjadi kategori utama kamu. Mungkin ada juga yang jago komedi gitu ya, jadi kalau kayak stand up komedi kayak gitu mungkin bisa dicantumkan. Tapi kalau tergantung dengan agensi yang kamu daftarkan tadi gitu. Tapi kalau misalkan kayak agensi JYP, YG, menurut aku mereka nggak begitu tertarik dengan bakat seperti itu. Walaupun ada mungkin sebenarnya beberapa agensi yang memang dia itu kayaknya lebih fokus juga ke variety show. Jadi banyak juga artis tertentu dari agensi tertentu yang kayaknya artis itu didorong banget untuk bisa tampil di beberapa acara variety show. Nah, itu mungkin bisa sih cocok juga untuk yang apa ya, suka di variety show atau comic stand kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua, ada juga yang mungkin nanya, Kak, gimana kalau aku tuh cuma bisanya ngedance saja, nggak bisa nyanyi gitu. Kak, gimana kalau aku tuh cuma bisa nyanyi aja, nggak bisa ngedance? Jadi gini, aku kasih tahu bahwa sebenarnya pada dasarnya skill yang penting dalam untuk audisi itu
dua ya kan, singing sama dancing. Singing atau rapping ya, atau mungkin bisa tiga-tiganya, nyanyi, dance, dan juga nge-rap gitu. Akan lebih bagus jika kamu emang bisa dua-duanya, menyanyi sama ngedance, ini balance gitu. Singing, nyanyi bisa, ngedance juga bisa gitu, itu akan lebih bagus. Berarti emang talentnya balance, atau bahkan mungkin nggak cuma sekedar bisa nyanyi tapi juga bisa nge-rap, bisa ngedance juga. Jadi ini juga balance-nya bagus banget. Tapi kalau seandainya kamu hanya bisa nyanyi aja, nggak bisa ngedance, itu juga bisa, karena pada dasarnya nih menyanyi, ngedance ini adalah suatu skill yang bisa diasah. Jadi bukan berarti yang harus bakat dari alam, akhirnya kamu nggak, tanpa latihan kamu harus bisa, nggak. Tapi dengan latihan yang terus menerus itu aku rasa bisa. Jadi kalau misalkan kamu bisanya nyanyi aja, dance itu nanti bisa dilatih dalam waktu yang tergantung kemampuannya juga sih, bisa cepet bisa lama juga. Jadi misalkan kamu bisanya nyanyi aja, ya itu nggak apa-apa gitu, dance nanti bisa dilatih gitu. Kalau asalkan nyanyi kamu tuh bener luar biasa sehingga benar-benar bisa memikat hati para juri gitu. Jadi memang nyanyi wah luar biasa, ini tuh outstanding banget gitu, nggak ada yang menyamai gitu. Jadi sehingga bisa menjadi nilai plus kamu untuk bisa diterima sebagai trainee. Masalah ngedance nanti dia bisa dilatih saat masa trainee. Karena jangan khawatir, ketika masa trainee itu baru mulai, nanti akan dilakukan training yang namanya training dasar. Jadi ngedance ataupun nyanyinya pun dimulai dari dasar, nggak mungkin langsung ngedance yang susah atau nyanyi yang langsung susah. Semuanya dimulai dari dasar. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu tuh bisanya ngedance aja, aku jagonya ngedance aja gitu, tapi nggak bisa nyanyi gitu. Jadi misalkan kalau menurut kamu tuh cuma bisa jago ngedance, kamu akan bisa diterima jadi trainee asalkan dance kamu tuh luar biasa, move-nya keren banget lah, pokoknya punya nilai plus luar biasa, dan kamu minimal adalah suara kamu nggak fals, itu aja sih. Jadi suara kamu nggak crack, jadi suaranya itu bisa keluar tahu nada, bisa nyanyi walaupun nggak bagus-bagus banget, itu bisa aja keterima gitu. Jadi nggak usah khawatir, karena nanti vokal kamu akan dilatih saat training. Kemudian pertanyaan ketiga adalah berapa sih kuota yang diterima untuk lolos audisi? Nggak ada kuota ya untuk diterima sebagai trainee gitu. Jadi misalkan suatu agensi dia menerapkan kuotanya sekian, aku hanya menerima boleh sekian. Jadi asalkan bagus aja dan memikat hati juri mah bisa aja dalam ribuan yang daftar mungkin cuma hanya 10 orang yang bisa keterima, bisa aja dalam ribuan yang daftar yang keterima 50 orang kayak gitu. Jadi tergantung skill atau ya bakat yang ditunjukkan oleh peserta audisi itu. Terus mungkin ada yang tanya lagi, Kak gimana sih aku bisa keterima nggak ya, kulit aku kan gelap, terus wajah aku tuh punya kotak, gigi aku tuh nggak rapi gitu. Banyak banget yang nanya seperti itu kan di komen itu. Menurut aku sih itu bukan menjadi suatu halangan ya. Pokoknya fisik itu jangan jadikan halangan kalian untuk mencoba untuk mendaftar audisi. Sebenarnya yang menghalangi kalian itu sendiri adalah diri kalian sendiri gitu. Kalau menurut aku ya fisik itu bisa diperbaiki gitu, bisa dipoles. Jadi coba aja, yang penting mah skill aja yang harus diasah terus. Karena aku selama kalian punya bakat gitu, jangan sampai fisik kamu itu menghentikan kamu. Jadi ya just coba aja gitu. Kalau kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba gitu. Apalagi sih makin kesini idol K-pop itu juga pandangannya akan semakin berubah. Contoh dulu itu kayaknya image-nya kalau K-pop idol cewek maupun cowok itu harus kulitnya putih bersih kayak susu gitu. Tapi sekarang itu udah agak berubah gitu kan. Sekarang karena udah banyak banget dipengaruhi oleh banyak artis idol itu dari luar negeri gitu. Yang dulunya itu kayak mungkin banyak kan orang kaya aja, sekarang kan udah banyak dari Cina, Thailand, Indonesia. Bahkan ada juga yang keturunan dari kulit hitam ya, kayak di grup Black Swan itu, bahkan dia juga bisa disebut sebagai grup K-pop walaupun kulitnya itu gelap. Jadi ini loh yang jadi suatu bentuk perubahan paradigma K-pop sendiri itu berubah. Seiringnya waktu berjalan nanti juga mungkin akan jadi terjadi perubahan lagi gitu. Jadi aku rasa itu tidak menjadi halangan sih buat kamu untuk mencoba untuk mendaftar audisi. Ya yang penting sih kamu mau yang bakat, kamu yakin, kamu percaya diri, ya udah ikutin aja gitu. Masalah fisik tuh pokoknya jangan sampai menghentikan
semangat kamu untuk coba daftar audisi online. Lagi sekarang sih kita itu dari Indonesia tuh punya perwakilannya di Takaran ya, yang udah debut sebagai idol K-pop, sebagai member dari Secret Number. Aku harap sih dengan debutnya di Takara ini menjadi suatu harapan aja buat teman-teman di Indonesia yang ingin daftar jadi audisi online dan ingin menjadi idol K-pop. Ini ada juga yang nanya, Kak, kalau aku tuh mau audisi online dan aku tuh pilih kategori nyanyi, terus nyanyinya pakai lagu bahasa Indonesia boleh nggak? Aku nggak pernah menyarankan untuk pakai lagu bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian ingin audisi online di K-pop, itu saran aku adalah pakai bahasa Korea atau bahasa Inggris. Itu aja sih. Dan ada banyak juga yang nanya, kalau sudah lolos audisi online gimana? Harus datang ke Korea ya? Aku harus bayar sendiri, tempat tinggalnya gimana? Aku masih kecil, kerja orang tua kayak gimana? Itu banyak banget pertanyaan kayak gini. Sebenarnya sih kalau ditanya sekarang itu kondisinya udah berbeda ya gitu, karena ya sekarang emang kondisinya adalah pandemi gitu, beda dengan zaman dulu gitu. Kalau dulu banget biasanya audisi terbuka di Korea itu banyak banget, seminggu tuh bisa 1 kali sampai 2 kali gitu. Jadi nggak yang tertutup seperti sekarang ya. Audisi online itu jarang banget gitu, karena lebih banyak ke audisi terbuka. Mungkin hanya agensi-agensi besar aja yang mengadakan audisi online. Bahkan agensi besar itu harus biasanya sampai keliling dunia gitu, harus datang ke negara-negara untuk mengadakan audisi terbuka di negara tersebut. Di Indonesia pun juga banyak, dulu ada audisi terbuka SM, Entertainment, YG, JYP juga sempat datang. Jadi mudah zaman dulu gitu dibandingkan zaman sekarang. Walaupun sebenarnya sih kalau sekarang itu karena audisi online, otomatis yang daftar juga lebih banyak sebenarnya dibandingkan dengan waktu zamannya audisi offline. Jadi otomatis persaingannya juga semakin ketat. Cuman yang disulitkan adalah bagaimana menentukan yang terpilih menjadi trainee. Banyak banget pertimbangan karena memang dalam masa pandemi, jadi ada kemungkinan bahwa kamu nggak perlu nanti datang ke Korea, tetapi hanya melalui video call atau Zoom kayak gitu. Terus kalau misalkan ada suatu agensi yang memang mengharuskan ketika lolos audisi online kamu harus datang ke Korea, ada beberapa yang seperti itu, tapi mereka pun pasti akan memberikan syarat-syarat tertentu ya, karena emang kondisinya pandemi. Dan apakah kita yang bayar tiketnya sendiri ya, atau gimana gitu, tinggalnya di sana di mana gitu kan? Aku tidak pernah memberikan harapan yang besar gitu. Maksudku kalau sudah lolos audisi online ya itu bukan berarti kamu keterima jadi trainee. Jadi masih berstatus sebagai peserta audisi. Aku pernah bahas ini di video sebelumnya gitu. Cuman mungkin banyak orang yang bilang katanya dibayarin. Kalau dulu memang saat audisi offline di Jakarta gitu, misalkan SM, YG atau JYP itu datang ke Jakarta dan kalian lolos di audisi offline-nya yang di Jakarta, itu memang datang ke Korea itu dibayarin. Apalagi kalau untuk agensi besar lainnya SM, YG, JYP pasti dibayarin. Tapi kalau untuk kondisi seperti ini ya yang masih bersifat online audition, aku tidak bisa menjanjikan bahwa kalian akan dibayarin gitu. Jadi ayo dipersiapkan aja, kalau memang nanti lolos audisi online ya harus siap untuk bisa, misalkan dipanggil ke Korea ya siap untuk bisa datang ke Korea dengan biaya sendiri. Tapi misalkan saat kamu dihubungi oleh agensi bahwa kamu tuh lolos di audisi online, oh kamu tuh datang ke Korea tanggal sekian gitu, misalkan kamu emang nggak bisa datang ya kamu bilang aja gitu. Jadi nanti ada negosiasi gitu, maaf nanti saya nggak bisa datang ke Korea karena misalkan terbentur biaya, gak punya paspor gitu, belum ngurus visanya kesulitan, terus masalah pandemi yang nggak bisa kita keluar atau gimana, kita itu dicoba dinegosiasikan dengan pihak agensi. Mungkin bisa juga sih agensi itu nanti akan datang ke kota kamu, misalkan di Jakarta gitu. Nanti bisa juga sih si pihak agensi, oh ya udah gitu, kalau gitu saya kasih kesempatan nanti kalau kita ada bisnis di Jakarta nanti ketemu gitu, kayak gitu. Itu mungkin aja kayak gitu. Ini tuh pernah terjadi sama Youngkook ya, kayak Youngkook Day6 gitu. Saat itu sih emang dia
pernah mengikuti audisi online di JYP Entertainment gitu sebelum sekarang debut ya sebagai Day6 JYP Entertainment, dan dia itu lolos audisi online. Dan karena itu si Youngke itu disuruh untuk datang ke Korea, cuman si Youngke itu mengatakan bahwa dia tidak bisa datang ke Korea dengan alasan nggak tahu lah ya, apa ada alasan tertentu, sehingga akhirnya JYP yang datang ke Korea untuk audisi offline-nya Youngke. Jadi aku rasa itu adalah suatu hal yang bisa dinegosiasikan aja. Kalau untuk agensi kecil, aku yakin pasti kalian akan bayar sendiri, karena nggak mungkin mereka akan bayarin kalian untuk datang ke audisi offline. Karena kalau masih audisi offline kan berarti statusnya masih peserta, bukan sebagai trainee. Kalau agensi besar mungkin akan dibayari sih gitu untuk yang udah pasti trainee gitu. Tapi kalau untuk audisi offline aja sih aku cukup meragukan. Apalagi kalau yang akan mengikuti audisi offline itu banyak banget pesertanya, mereka untuk mengeluarkan kos yang banyak juga masih tanda tanya sih gitu. Mungkin kalau orangnya cuman yang disuruh datang cuma 1-2 orang sih nggak masalah ya. Kalau untuk agensi besar layaknya Big Three Management ya, untuk bayarin 1 orang 2 orang ya itu nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk bayarin sampai pesertanya puluhan ya mungkin kayaknya harus pikir-pikir dulu. Terus banyak juga nanti di sana dijemput nggak kak, kayak gitu. Aku rasa sekarang itu navigasi tuh banyak banget gitu, terutama kalau di Korea itu lebih biasanya pakai Naver. Jadi ya kalau kamu udah nyampe di Bandara Incheon ya udah pakai aja aplikasi Naver gitu. Kalau kamu mau nemuin kantornya itu gampang, tinggal searching aja. Kalau di sini tuh kan pakai Google Map, kalau di Korea itu lebih akuratnya pakai Naver. Jadi harus aplikasi Naver ya. Jadi aku rasa sih walaupun sampai bandara nggak harus bingung aduh kemana nanti kemana kayak gitu, nggak sih. Karena sekarang aplikasi udah mulai canggih. Kita tinggal mau cari penginapan di sekitar agensi pun juga gampang menurut aku sih. Jadi nggak perlu takut harus minta dijemput juga. Kalau untuk yang usianya di bawah 14 tahun, aku masih sekolah, aku takut gimana ya, pasti harus ngajak orang tua ya, atau wali salah satu aja nggak apa-apa sih gitu. Dan ya memang harus perlu kos yang lebih banyak, tapi ya itu adalah suatu perjuangan dan pengorbanan gitu, dan kita harus menghargai itu. Oke, sekian dulu nih ya Hyane aku buat online audition ya. Mungkin berikutnya aku bakal kasih Hyane lagi yang buat trainee gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan juga boleh tulis di komen ini. Mungkin suatu saat nanti bakal aku jawab, dan aku juga akan berusaha sih semaksimal mungkin untuk jawab setiap komen-komennya teman-teman. Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik kanal lonceng sudah notifikasi video aku berikutnya. See you and bye.